Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya bertugas di SD Negeri Kramat 3 Kota Cirebon, mengajar pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Saya adalah peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 8 tahun 2021. Saya di sini akan menjelaskan tugas agenda 1, membuat podcast mind map tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengertian dari wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya adalah sejarah dari wawasan kebangsaan. Ada titik-titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu pada tanggal 20 Mei 1908 didirikan organisasi Budi Utomo. Pada tanggal tersebut puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia yang kemudian didirikan organisasi Budi Utomo tersebut. Yang kedua, tanggal 25 Oktober 1908 berdirilah Himpunan Indonesia atau PI. Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Yang ketiga, pada tanggal 30 April 1926 terjadi Kongres Pemuda I. Yang keempat, tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 terjadi Kongres Pemuda kedua. Yang keempat, tanggal 1 Maret 1945 yaitu terbentuknya BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang keenam yaitu tanggal 7 Agustus 1945 yaitu terbentuklah PPKI. Selanjutnya yaitu konsensus dasar. Ada 4 konsensus dasar di Indonesia. Setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Nah, di Indonesia ini ada 4 konsensus dasar. Yang pertama yaitu Pancasila. Pancasila ini berfungsi sebagai kokoh tegaknya negara dan bangsa. Kemudian Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Di mana NKRI ini tidak lepas dari peristiwa 17 Agustus 1945. Karena melalui peristiwa proklamasi tersebut, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar bangsa lain bahwa sejak saat itu telah ada negara baru yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya masih tentang wawasan kebangsaan yaitu 4 lambang negara. Yang pertama, bendera negara Indonesia yaitu sang merah putih. Yang kedua, bahasa negara bahasa Indonesia. Yang ketiga, lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Yang terakhir,
lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Ya, selanjutnya nilai-nilai bela negara. Pengertian dari bela negara yaitu tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. 5 nilai dasar bela negara. Yang pertama, air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, kemampuan awal bela negara. Fungsi ASN ada 3. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, pelayan publik. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Aktualisasi kesadaran bela negara bagi ASN. Yang pertama, cinta tanah air bagi ASN. Contoh aktualisasinya yaitu setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 45 serta pemerintahan biasa. Yang kedua, selalu mengutamakan produk-produk Indonesia. Yang kedua, kesadaran berbangsa bagi ASN. Contohnya, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang kedua, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa bagi ASN. Contohnya, memegang teguh ideologi Pancasila. Yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara bagi ASN. Contohnya, memberikan layanan publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat. Yang kedua, bersedia mengorbankan waktu dan tenaga, pikiran untuk negara. Yang kelima, kemampuan awal bela negara bagi ASN. Contohnya, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Yang kedua, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Cukup sekian penjelasan mind map dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.